Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Thorkil Firi, mahasiswa dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama atau UNISNU Jepara dengan prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proses login dari eh, app yang telah saya buat menggunakan Flutter dengan bahasa pemrograman Dart. Langsung saja, eh, saya saya telah membuka project saya menggunakan Visual Code Studio dan ini adalah eh, tampilan dari Visual Code Studio di project saya. Dan kebetulan ini adalah tampilan dari main.dart. Jadi main.dart ini adalah file yang pertama kali dijalankan oleh Flutter ya, oleh aplikasi foto seperti itu. Dan kebetulan juga pada kali ini program ini telah saya run ya, dan ini saya menggunakan emulator Android. Tampilan awalnya seperti ini, ada from email dan password, selanjutnya done. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proses login dari aplikasi yang telah saya buat. Oke, langsung saja kita mulai. Define main di sini. Di sini adalah sebuah perintah untuk menjalankan run app provider my app. Dengan child my app ini mengarah ke kelas my app yang ada di bawahnya. Dia di extend menjadi stateless widget. Setelah itu kita mereturn material app. Debug show check banner kita hilangkan agar tidak ada tulisan di pojokan. Ada tulisan debug show check banner seperti itu. Selanjutnya untuk title pada aplikasi yang saya buat ini saya beri nama Twitter clone. Selanjutnya ada dem-nya, saya menggunakan kelas ini dem. Kelas ini diperoleh dari ini, dari file appdem.dart yang ada di lib. Kalau kita buka di sini ada di lib appdem.dart ya, appdem.dart seperti itu. Ini saya close dulu aja biar mudah. Ini appdem.dart. Nah, ini filenya. Jadi ada kelas appdem, datanya ini dem, dia dem datanya drag, makanya tampilannya hitam ya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya untuk home-nya atau dashboard-nya dia cons ke login view ya. Login view ini sebuah kelas juga. Kita langsung bisa buka kelasnya. Login view ini berada pada file loginview.dat yang terletak di lib, folder lib, terus kemudian folder features, terus out, ya out view loginview.dat, out view loginview.dat. Jadi tampilannya itu ini ya. Di sini langsung saja kita ke widgetnya. Di sini ada email ya. Dengan tipenya itu outfield, ada email sama password. Ini email sama password. Selanjutnya di bawahnya ada tombol done ya. Done itu yang ini. Jadi nantinya ketika kita mengisi email sama password, ketika data dari email dan password itu ada di database, ketika kita menekan tombol login ini atau done, dia akan langsung masuk gitu ya.
Tapi apabila data yang kita masukkan itu tidak ada, dia tidak akan masuk seperti itu. Oke, dari mana dia bisa membaca data yang ada di database? Jadi dia dibuat sebuah control ya, dan di sini namanya email controller seperti itu. Jadi email control ini manggilnya itu dibuat sebuah kelas dulu. Nama kelasnya itu login view state ya, yang di extend menjadi consumer state login view. Jadi ada dua controller baru di sini, ada email controller sama password controller. Selanjutnya, ketika uh, email sama password ini diisi, ya, dia akan memanggil ini wait on login. Dia akan memanggil out control provider.network.login. Jadi yang dicek itu ada dua atau tiga parameter ya. Tapi untuk konteks ini tidak ditampilkan. Jadi yang dicek itu email sama password. Email sama password ini di mana sebelumnya kita bisa mengecek database kita yang ada di Apabre Bread. Kita masuk ke out dan di sini saya sudah mencoba registrasi ya sebelumnya ada beberapa user akun yang sudah ada. Oke, ada torik.gmail. Oke, kita kembali lagi ke coding. Jadi ketika nantinya void apa? Ketika tombol down ini dipencet, ya, dia akan mengeksekusi ini out control provider yang sini. Jadi ini dibungkus ke sebuah widget ya. Jadi tampilan ini, form-form ini dibungkus di sebuah widget. Dan ketika tombol ini nanti diklik ya, tombol down ini, dia akan menjalankan fungsi on login ini. On login ini yang tadi menjalankan fungsi mengambil email controller dan password controller. Selanjutnya ada namanya out control provider atau provider untuk autentikasi ya. Kita bisa buka, ini ada di file out control.dat yang ada di file yang ada di folder lib, features, out controller, dan out controller. Ini. Jadi ketika dia menjalankan fungsi ini, dia akan mencari out API provider. Out API ini ada di lib, folder lib ya, terus folder apis, folder out, file out API. Jadi di sini ada dua fungsi secara umum ya, ada fungsi sign up atau register dan fungsi login. Oke, kita kembali ke out control filter. Kita langsung saja ke fungsi ke void login ini. Kita bisa membaca bahwa di sini itu string email ini harus terisi ya, required password juga. Dan ketika nanti state-nya true atau ada login gitu ya, atau tombol down ini nanti dipencet, itu state-nya akan menjadi true. Dan dia akan memanggil fungsi ini out API.login. Bisa kita cari di sini. Ada di kelas out controller ya. Sekarang kita bisa coba apakah kita berhasil atau tidak. Untuk memastikan saja, kita bisa memakai salah satu
email yang ada di sini. Misal ini emailnya torik@gmail.com. Bisa juga kita isi di sebelah sini torik@gmail.com. Selanjutnya kita akan mengisi password yang sudah saya buat standar saja 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini kita bisa tekan tombol down, maka dia akan blank ya. Kenapa blank? Kita bisa cari di sini ya. Nah ini. Jadi ketika proses login ini sudah berhasil ya, ini ketika dari login controller ini ya. Nah ini void login ini ya. Ketika login ini sudah berhasil, dia akan memanggil atau menavigasi ya. Kalau di sini tuh struktur kodenya seperti ini ya. Navigator post contact homeview.row. Dia akan memanggil file namanya atau kelas namanya ini homeview. Kenapa tampilannya blank? Karena homeview ini belum saya buat ya. Sudah ada filenya, tapi belum saya kasih tampilan. Jadi dia hanya sekedar file standar saja. Gitu. Jadi kita tinggal nantinya kalau kita mau membuat katakan tampilan, kita aturnya itu di sini di homeview.dart. Ini sebagai uh, routing ya. Kalau berhasil login ya. Makanya ini kalau dicek ini jadi dia akan memanggil akan mengecek email ini ya. Emailnya itu sama atau tidak, passwordnya itu sama atau tidak. Kalau sudah berhasil, maka stepnya akan diubah menjadi false. Kenapa false? Karena kalau stepnya true, dia akan kembali ke proses login tadi. Gitu. Nah, karena proses loginnya sudah berhasil, karena datanya sudah sesuai, katakan seperti itu, dia state-nya akan berubah menjadi false. Dan selanjutnya dia akan menavigator atau menavigasi ke kelas home view. Kelas home view ini yang ini. Ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan sedikit dari aplikasi atau dari proses login yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penjelasan codingnya. Untuk itu kami meminta maaf sebesar-besarnya. Cukup itu dari saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.